Oh, Sobat Survivor, selamat siang dari Kalimantan Utara, dari Kampung Harapan Baru. Kita melihat ada dua petani hebat di sini. Ada Pak Basugi dan juga Pak Arjan. Sedang mendangir tanaman kacang yang sudah ditanam oleh Pak Arjan beberapa waktu yang lalu. Jadi kita mau lihat ini. Di sini ada kebun pinjam pakainya Pak Arjan. Jadi sementara lahannya di SP10 ini sudah ditanami, sebagian yang sudah kering, sebagiannya masih menunggu musim tanam tiba gitu ya. Dan sambil menunggu musim tanam tiba, Pak Arjan dan juga Pak Sugi di sini kerjasama ini tanam kacang nih, Sobat Survivor. Nah, ini kacangnya nih. Tuh, kacangnya di sini. Terus di sini juga ada kacangnya sudah tumbuh. Ini dengan dua orang hebat di sini, Sobat Survivor. Kita mendekat. Nah, ini sedang membuat dangir. Untuk bahasa Indonesianya apa dangir ya? Membuat gulutan ya setelah ditanam kemarin. Jadi dipastikan subur banget karena lahannya juga subur. Semoga begitu ya Mbah ya. Oh ya, oke siap. Ini kalau masalah lahan ini enggak ada kekurangan, cuman yang kurang tenaganya mungkin. Karena ladang sini terlalu lebar, kurangnya cuma sedikit. Iya. Jadi ini kasihan lahan yang tidak olah untuk tanam-tanam ini. Di sebelah sini juga nanti bisa juga tanam apa di sini. Kacang lagi kah Pak Arjan? Yang ada dulu lah ya. Ini Pak Arjan ini, topinya bagus sekali dari Daya. Ini cuman memanfaatkan bibit-bibit yang di tempat saya sendiri itu belum bisa ditanam. Saya makanya mencari tanah yang belum ada yang mengolah untuk saya tanam. Bibit yang kurang sedikit udah masa payetnya, berarti kalau kelamaan sedikit udah nggak bisa tumbuh kalau ditanam ini. Ya, jadi betul sekali Mbak Sugi. Jadi bibit-bibit yang sudah dibawa dari Jogja kemarin, bahkan yang ada juga jatah bibit itu kan kalau menunggu terus lahan kering di sana tentu masih butuh waktu gitu ya. Jadi sementara mungkin ada membuat tanggul-tanggul kecil, sebagian sudah ditanam di sana, sebagian juga melihat peluang di lahan-lahan yang sudah sudah siap tanam lah ya di lokasi ini. Karena kalau di sana nanti nunggu saya selesai nanggul itu mungkin terlalu payet, jadi nantinya membuang bibit. Iya, betul sekali, sepakat Mbah. Satu-satunya jalan ini saya cari untuk kering. bisa menanam bibit-bibit yang sudah hampir habis masa tinggangnya ini. Iya, betul sekali. Jadi Sobat Survivor, juga kita punya harapan terkait nanti mungkin sudah Pak Arjan udah nggak capek-capek nyangkul-nyangkul gini lagi. Mungkin nyangkul-nyangkulnya tinggal sedikit karena nanti bisa menggunakan kultivator. Jadi nanti kita ada kultivator juga yang bisa kita gunakan, tapi kapan itu kita masih menunggu. Iya, dan Sobat Survivor, lahan ini kemarin di land clearing menggunakan beko, jadi sudah jauh lebih bersih. Di sana tuh sudah kelihatan rumah Bang Yusran atapnya. Terus di sini ada pondok kita, dan ini ada Mbah Sugi nih, tuh. Ya. Panas banget. Sambil menunggu Kak Ana mengantarkan makan siang buat kita di siang yang lumayan hot ini Sobat Survivor. Nah, cuman mungkin kendalanya di sini itu sempat ada ayam kayaknya nih, korek-korek itu anjing ini ya. Sempat ada bekas-bekas korean ini. Jadi Mbak Sugi ini kreatif banget. Tadi itu cangkulnya tuh cangkul udah nggak dipakai gitu. Cangkul dibuang, tapi kemudian dipasangin batangnya sendiri tuh, jadinya bisa digunakan. Rumah itu tergesa-gesa, kayaknya udah hampir hujan. Oh alah. Terus nggak sempat memikir bawa cangkul ini. Ini alhamdulillah bisa sedikit untuk dipakai ini. Tanahnya gembur banget nih Sobat Survivor, sangat bagus untuk tanam-tanam sih.
Ini bisa ditumpang sari dengan kacang, jagung nggak Mbah? Nggak bisa ya? Ini bisa, Bisa ya? jagung, ada ubi kayu, nanti bisa. Hmm, Di samping ini nanti kan disusuli sama bibit itu cabai itu. iya, jadi 3 sekaligus ya, kacang, jagung sama cabai ya. Ya, namanya tanaman campur sari. Bukan tumpang sari. Tumpang, ya aslinya tumpang sari, tapi saya namakan campur sari. Campur sari ya, oke. Biar enak. Lebih enak ya. Ya. Lebih Jawani gitu ya. Ya. Nah, ini untuk siram-siramnya ini sudah ada reservoirnya di sini atau kolamnya di sini, tuh penampungan airnya. Kalau bertanam di sini itu nggak harus punya lahan sendiri ataupun beli mahal-mahal. Walaupun nggak mahal ya bisa dikatakan mahal aja. Ini karena banyak lahan. Yang penting punya minat, punya bibit. Makanya ini saya tempatkan sini bibit-bibit yang belum bisa ditanam di tempat saya sendiri. Betul sekali. Di samping setiap hari itu ngerjani di rumah. Nanti ya berapa hari ke sini kan sana bisa di kerjain, di sini pun bisa ada tanaman gitu. Untuk memperhemat bibit-bibit yang enggak tertanam, akhirnya mudah-mudahan ini besok bisa panen maksimal lah. Wah, ini tanah bagus ini. Tanah vulkanis bukan ya? Gembur. Tanah gembur. Memang kemarin ini tanaman pohon-pohon liar yang subur betul di sini kemarin, Mbah. Oh, iya. Jadi memang cocok sekali untuk tanam-tanam tuh. Apalagi ini mungkin nanti malam hujan, jadi kalau sudah selesai didangir gini terus di hujan, wah mantap banget ya. Iya. Mungkin setelah ini berarti bisa taruhin ponska. Tapi ini kalau masalah pupuk Nggak usah. terlalu sibuk lah. Ibaratnya yang penting lahan ini udah bagus dicangkul atau dibersihin rumputnya. Mungkin nanti masalah perkembangan tanaman udah bisa bagus. Iya. Kalau saya lihat sih bagus sih, semoga lah. Ini lancar jaya nih tanaman-tanamannya Pak Arjen sama Mbah Sugi di sini, Sobat Survivor. Kita sebelah sini ada Pak Arjen ini. Tuh. Oh, sini banyak yang hidup ya, Pak ya? Kenapa ya? Ya, ini banyak hidup karena dia kemarin ini kan agak rendah dikit. Oh. Di sana pas waktu tanam kan kering kemarin. Oh, gitu gersangnya. Gersang. Ya, Ini beda di sini lembab tanahnya. Lembab enak lah. Iya. Mau tanamin labu di atasnya juga nih bagus ini. Iya. Kalau ini nggak tahu nih sama orangnya nih mau tanamin apa yang sebelah sini nih. Itu kayaknya harus peremajaan lagi itu bulutannya. Kayaknya peremajaan lagi, pengemburan lagi, baru bisa tanam lagi. Iya. Sementara kita melihat di sini ada pembibitan cabenya Pak Arjen. Cuman memang saya dorong beliau untuk tanam banyak sih supaya peluang berhasilnya lebih tinggi juga. Bukan begitu Mbah ya? Iya. Jadi ini bagus sih, cuman memang harus sering-sering disiram ini. Disiram. Siram, nggak ada waktu. Nanti kita belikan alat siram. Sebenarnya saya punya, tapi entah di mana berada posisinya, lokasinya itu. Itu alat siram itu nah. Entah di mana posisinya. Cuma nanti kita bekerja sama Pak Masran juga, Pak Edi. Nanti katanya dia mau ngasih untuk kocoran pupuk organik itu. Entah kapan datangnya. Atau kita ambil sendiri nanti. Luar biasa. Ini petani-petani handal di sini, Sobat Survivor. Ada Mbah Sugi dan Pak Arjen. Sebentar lagi kita mau makan siang. Nanti udah Kak Ana yang antarkan makanannya nanti. Baik Sobat Survivor. Jadi untuk sementara memang pondok kita di sana, nanti kalau sudah jadi rumahnya Pak Samuel, tentu pondok ini bisa kita gunakan untuk beristirahat. Cuman ada namanya tempat istirahat juga di sini nih. Tuh, tepat di bawah pohon cempeda ini bisa istirahat, bisa bikin pondok ya. Nah, di sini nggak terlalu panas juga, di sini bisa istirahat Sobat Survivor. Jadi adalah tempat untuk bernaung di sini untuk sementara sambil melihat usaha mereka di sini.
Nah, jadi untuk sementara lahan kering ini dikelola sama kedua orang hebat ini yang mencoba untuk memaksimalkan efisiensi waktu dan juga sumber daya yang ada seperti bibit, tenaga gitu ya, karena kalau terus hanya menunggu tentu bukan pilihan yang tepat Sobat Survivor. Baik, terima kasih sudah menyimak konten kami. Dari Kampung Harapan Baru, Asian Survivor mengabarkan perkembangan dari lahan pertanian warga yang ada di sini. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.